Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pisnitri, NIM 2110101290 dari kelas B atau LJ2, mahasiswa S1 Kebidanan Lintas Jalur semester 1, program studi kebidanan, program sarjana, dan pendidikan profesi bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari sekelompok organ, disebut juga sebagai kelenjar sekresi internal, yang fungsi utamanya adalah menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam aliran darah. Hormon berperan sebagai pembawa pesan untuk mengkoordinasikan kegiatan berbagai organ tubuh. Organ utama dari sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus, yang kedua, kelenjar hipofise, yang ketiga, kelenjar tiroid, yang keempat, kelenjar paratiroid, yang kelima, pankreas, keenam, kelenjar adrenal, ketujuh, testis, dan yang terakhir, indung telur. Apa itu fungsi sistem endokrin? Ada 4 fungsi utama sistem endokrin. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. 2. Menstimulasi urutan perkembangan. 3. Koordinasi sistem reproduktif. 4. Memelihara lingkungan internal optimal. Klasifikasi sistem endokrin, hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida. Kemudian hormon yang larut dalam lemak termasuk steroid. Apa saja yang mempengaruhi sistem endokrin? Yang pertama, pertumbuhan, kedua, reproduksi. Macam-macam sistem endokrin. Ahli endokrinologi sering disebut sebagai master gland atau the leader of orchestra karena dapat mengatur ritme atau irama terhadap aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofise terdiri atas A. Vas digitalis atau lobus anterior atau adenohypophyse. Vas intermedia, vas nervosa atau lobus posterior atau neurohypophyse. Kemudian penjelasan tentang A. Adenohypophyse atau lobus anterior. 1. Hormon pertumbuhan atau growth hormone. 2. Hormon prolaktin atau lactogenic hormone. 3. Thyroid stimulating hormone. 4. Follicle stimulating hormone. 5. Luteinizing hormone. Kemudian B. Vas intermedia. Pada manusia pertumbuhannya kurang baik menghasilkan hormon intermedin atau melanocyte stimulating hormone, berperan dalam penyebaran sel-sel melanofor. Kemudian yang C, vas nervosa atau lobus posterior atau neurohypophyse. Hormon yang dihasilkan adalah 1. Vasopressin atau antidiuretik hormon atau ADH, berperan mempengaruhi reabsorpsi air sepanjang tubulus distal dan ductus Golgi pada ginjal. Kegagalan sistem supraoptik pada hipofise untuk mengsekresikan antidiuretik hormon akan menimbulkan gejala penyakit diabetes insipidus. 2. Hormon oksitosin berperan terhadap kontraksi otot polos yang terdapat pada uterus dan pada dinding saluran kelenjar susu. Kelenjar tiroid mengelilingi trakea di sebelah ventral dari laring. Setiap lobus dari kelenjar tiroid dipisahkan oleh sekat-sekat menjadi lobuli tiroid yang terdiri atas badan-badan bulat yang disebut folikel tiroid menghasilkan enzim proteolitik yang disebut katepsin untuk mengubah tiroglobulin
yang tidak aktif menjadi hormon tiroksin yang aktif. Apa itu fungsi hormon tiroksin? Ada 5 fungsi utama hormon tiroksin. Yang pertama, mengatur derajat metabolisme supaya di atas minimum. 2, mempunyai peranan dalam proses pertumbuhan dan diferensiasi. 3, mempengaruhi pertumbuhan mental, kematangan seksual. 4, mempengaruhi metabolisme glukosa dan protein. 5, merangsang mengurangi jumlah asam-asam lemak, kolesterol, dan fosfolipid. Kelenjar adrenal terdapat sepasang melekat di sebelah anterior dari ginjal seperti gambar di samping. Bagiannya dapat dibedakan menjadi korteks, medula, dan seludang. Fungsi sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai penghasil hormon penyebab stres. Pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Kelenjar gonad. Pada wanita, gonad disebut ovarium dan pada pria disebut testis. Struktur ovarium maupun testis telah dibicarakan pada sistem reproduksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.